Sampeyan diuncali kathok terus meteng lho wisan. Dilebokke sarung, Gus. Astagfirullah, sampean diuncalne katok wis meteng gitu ya. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia, kamu cukup dilempar pakai kolor aja sudah akan hamil gitu. Channel ini masih bisa bertahan di sosial media sampai sekarang berkat dukungan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi agar channel ini terus bertahan di sosial media. Silakan scan kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah video pengajian ini ya, yang memperlihatkan penceramahnya di dalam video ini melakukan percakapan kepada jamaahnya yang salah seorang wanita di sini. Tetapi percakapannya itu nuansanya kayak kikuk-kikuk gitu guys. Yang mana kan percakapan seperti itu harusnya nggak pantas dibicarain di mimbar pengajian. Apalagi ini interaksinya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kalau konteksnya edukasi ya, memang itu harus diungkapkan dalam rangka edukasi. Lalu bicara tentang kikuk-kikuk, ya mungkin nggak jadi masalah. Tapi ini nggak, konteksnya di sini bukan edukasi. Konteksnya memang murni bercanda doang. Astagfirullah. Coba kita putarkan dulu videonya. Sampeyan diuncali kathok terus meteng lho wisan. Dilebokke sarung, Gus. Wah, astagfirullah, sampean diuncalne katok wis meteng gitu ya. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia, kamu cukup dilempar pakai kolor aja sudah akan hamil gitu. Wah, ini harusnya sih penghinaan ya terhadap perempuan. Tapi perempuan yang diajak bicara di dalam video ini mungkin tidak merasa bahwa dirinya dihina dengan perkataan seperti itu. Oke, kita ulang lagi videonya. Sampeyan diuncali kathok terus meteng lho wisan. Dilebokke sarung, Gus. Yang perempuan malah nantangin ya, dilebokke sarung ya, dimasukkan ke dalam sarung. Kok ngawur gini mau gerobokan ya? Alhamdulillah. Nyambut damel napa? Bapak. Kula teng Sabin. Jenengan nggih teng Sabin. Nggih. Oh. Apa iki nandur napa? Pantun napa? Brambang, Gus. Loh, grobokan enek brambang? Enten. Wah, ngeten iki pugak yo anyep nggih brambang e. Mengke nak anyep dikeloni, Gus. Sik. Hei, Ini perempuannya juga gatel. brambang oi. Iya, Gus. Oi. Brambang tuh bawang ya, tapi arah percakapannya ya begitulah pokoknya ya, ini bahasa Jawa. Brambang. Nggih, brambange bapake. Oh, perempuannya juga ya begitulah. Nah, itu tadi Gus Bahru Zamzami namanya ya. Seingat saya dulu Gus Bahru Zamzami pernah viral juga karena membantah fatwa ulama NU ya mengenai haramnya sonhorek. Kiai Pasuruan ngaromne sonhorek. Ngene njaluk fatwa Gus Baru. Haram ora kaya ngono. Lho kan malah beda pendapat. Ngene piye kok ora sepakat ya ora apa-apa. Milih salah siji. Sing ra cocok sonhorek ya gawe sing haram. Sing duwe sonhorek ya gawe fatwaku oleh ngono ae. Setelah viral ya, Gus Bahru membantah fatwa Kiai NU pada saat itu mengenai haramnya sonhorek. Akhirnya Gus Bahru juga minta maaf dan mengatakan ikut dengan fatwa para Kiai NU yang mengharamkan sonhorek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahru Zamzami atas kegaduhan yang terjadi di sosial media mengenai statement saya tentang sonhorek dan lain-lain tentunya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Memang belakangan ini kalau kita lihat tuh di sosial media semakin banyak pengajian-pengajian yang isinya bukan ilmu tapi lebih ke candaan-candaan yang sifatnya gombalan, yang sifatnya mesum. Selain Gus Bahru Zamzami yang cukup terkenal di sosial media, pengajian dengan isi ceramahnya itu bukan ceramah sih, tapi isi pengajiannya itu mesum gombal-gombalan ya Gus Elham Yahya ini. Coba kita lihat videonya ini ya. Kelihatan, Gus? Kelihatan. Oke, cantiknya saya kelihatan ya? Enggak. Jadi perempuannya sih memang kayak menantangin gitu, entah ini settingan atau enggak gitu, saya nggak paham juga. Kuwi lho. Mbak Lisa, Dalam usiamu sekarang berapa? sudah sama Gus Ilham Piro? 23. 23. Nggih. Mbak Lisa sudah menikah? Nunggu Gus Ilham. Lah nggih. Niku Kok iso? nunggu Pak Gus. Oh, kan nunggu. Nunggu itu tidak harus memiliki Nah. rabine, Mbak.
bareng. Nanti pulangnya kapan? Pulangnya nunggu dirabi sama Gus Ilham. Wah. Halah. Angsal nama mboten. Mbak Lisa. Dalam sayang. Waduh, ini mah memang perempuannya yang gatel juga nih ya. Tapi entah kenapa ya, kalau di pengajiannya Gus Ilham itu selalu aja ada perempuan-perempuan gatel seperti ini. Hampir setiap pengajian itu ada, entah itu memang settingan atau bagaimana saya nggak paham. Dan kalian kalau masih ingat, Gus Ilham ini pernah dijuluki sebagai Gus Kokop ya, karena perilakunya yang suka mengkokop anak kecil. Tapi nggak tahu tuh kasusnya sampai sekarang nggak ada kejelasan, nggak ada kelanjutan ya. Padahal itu parah sih ya, itu para terhadap anak-anak kecil. Selain Gus Ilham dan Gus Bahru Zamzami yang cukup banyak videonya beredar di sosial media gombal-gombalan terhadap jamaah wanitanya ketika di acara pengajian, yaitu Habib Zaidan. Ini banyak banget video-videonya beredar. Coba kita lihat nih salah satunya ini. Saya aku bahasa Inggris apa ini? Jarung ono. My name is Firial Nawal Salsabila. You love me? Yes. Kemana sih? Tuh di pengajian langsung mengatakan you love me dengan perempuan gitu. Beginikah pendakwah? Beginikah seorang dai? You love me? Wow, Yes. Apalagi ini katanya kan cucu Nabi kan gitu. Ini lop-lopan. Oh iya, bahasa Arab, bahasa Inggris angin lagi. Iya bener. Bahasa Inggrisnya 2 mobil adalah 3 apa? 2 mobil adalah 3, bahasa Inggrisnya apa? 2 mobil adalah 3. Iya. 2 car is 3. Nah. Wah, Apa tadi? Apa bahasa Inggrisnya apa? Tukar istri mata nih. Oh, enggak Pak. Aku tuh ngajari bahasa Inggris. ya itu intinya dia bercanda ngajak tukar istri lah gitu ya. Tidak banyak orang yang berani mengkritisi pengajian-pengajian seperti itu karena takut nanti akan dikira menyerang kelompok Gus-Gus gitu ya, nanti takut akan dikira menyerang NU. Padahal enggak, justru kita mengkritisi ini, kita tidak ingin di tubuh NU itu ada oknum-oknum seperti itu, membuat pengajian dengan isi candaan ngeres gitu kan. Ini merusak nama baik organisasi, merusak nama baik agama Islam, dan merusak citra para pendakwah. Apalagi saat ini di tengah banyaknya berita tentang hal-hal yang memalukan di lingkungan pondok pesantren. 50 santri disuruh ngemut manue oknum kiai, ditambah lagi ada ceramah-ceramah yang modelnya ngeres, tambah rusaklah agama kita. Ini perlu ada yang berani berbicara untuk mengkritisinya. Mengkritisi bukan untuk menyerang pribadinya, bukan untuk menyerang ormasnya, tapi untuk menjelaskan kepada publik bahwa Islam nggak begitu. Bukan seperti itu ajaran Islam, bukan seperti itu pengajian dalam agama Islam. Pengajian di dalam agama Islam itu tempat belajar agama, tempat memperkuat akidah, tempat meningkatkan ilmu agama kita, bukan meningkatkan syahwat dengan gombal-gombalan, dengan canda-candaan mesum seperti itu. Semoga pembahasan di video ini bisa menjadi edukasi dan bisa menepis anggapan bahwa di pengajian itu tempat ngeres. Nauzubillah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.